Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus pasti menyambut baik pertanyaan dari para muridnya. Mereka tampaknya dengan tulus mencoba untuk memahami mengapa atau bagaimana segala sesuatunya berlangsung begitu berbeda dari apa yang mereka harapkan. Betapa baiknya Yesus yang tidak pernah merendahkan atau mempermalukan kita, bahkan ketika kita lamban dalam memahami jalannya. Mungkin dalam waktu doa ini kita dapat duduk dengan pertanyaan-pertanyaan kita dan membiarkan hati kita terbuka di hadapannya, karena kita tahu bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari, para rasul masih belum mengerti sepenuhnya, tetapi kelambanan mereka tidak menghalangi Yesus untuk menolong mereka. Bahkan di sini ia mengingatkan mereka dengan lembut, tetapi jelas bahwa Anak Manusia akan menderita. Yesus tidak datang untuk mendirikan kerajaan duniawi di sini, tetapi untuk membawa kita melalui dunia ini ke kerajaan surga yang tidak akan ada habisnya. Kita mungkin takut untuk menderita seperti yang dialami oleh para rasul, tetapi marilah kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan tidak kehilangan harapan. Dia telah menanggung semua penderitaan ini dan menebusnya, sehingga kita tidak akan pernah menderita dengan sia-sia. Dia tidak berjanji untuk menghilangkan semua kesulitan, tetapi Dia Allah yang menyertai kita, Immanuel, menyertai kita melalui semuanya. Saudara-saudari, tampaknya dari kitab suci hari ini, para murid mengerti arti perkataan Yesus sekaligus dalam sekejap. Maka murid-murid itu mengerti bahwa yang dimaksudkannya ialah Yohanes Pembaptis. Momen-momen yang terkadang kita alami baik saat kita tersadar secara perlahan atau secara kebetulan, Tuhan mengedipkan mata, merupakan ungkapan yang luar biasa akan kasih sayang Tuhan kepada kita. Kita dapat merasakan Roh Kudus bekerja, mencerahkan pikiran kita untuk melihat tangan Tuhan bekerja dengan cara yang baru, dan hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Namun perhatikanlah bahwa wawasan baru akan muncul ketika kita memiliki keberanian dan kesederhanaan, seperti anak kecil untuk bertanya kepada Yesus. Dia mengundang kita untuk berbicara dalam doa, bergumul dengan kebenaran-kebenaran yang sulit, dan bertekun membawa kesulitan-kesulitan kita padanya dengan keterbukaan dan ketulusan yang sama, seperti yang dilakukan oleh para rasulnya. Ketika kita mencapai titik tengah masa Advent, mungkin kita dapat berhenti sejenak, berbicara dari hati ke hati dengan Yesus, dan berbicara kepadanya tentang hal-hal itu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan. Sabda